Afdalnya kalau lebaran haji, walaupun belum akikah, korban dulu. Ya. Belum akikah, ya. Pas kalau lebaran haji, walaupun belum akikah, pas lagi punya duit, ya, duit tabungan atau duit lebih, korban dulu. Ya. Misalnya besok nih pas mau lebaran tanggal 10 Zulhijjah punya duit beli kambing, anaknya belum akikah, aku belum akikah lagi, akikah dulu apa ya? Afdalnya korban dulu, niatin korban dulu. Mengapa? Karena kalau korban itu waktunya cuma sekali setahun, itu doang 4 hari. Satu hari lebaran, Idul Adha, terus 3 hari tasyrik, ya, hari tasyrik, hari yang dilarang buat puasa, hari yang dipergunakan untuk bergembira, ya. Tuh, bergembira, kita kumpul bareng-bareng, makan-makan, gitu ya, bersenang-senang, yang tidak berlebihan maksudnya. Korban, ya, menurut Imam Asy-Syafi'i bisa menjadi wajib, ya, bisa menjadi wajib. Jadi tadi kan sunnah muakkadah, jam 8:30 baik. Bisa menjadi wajib kalau dia punya perkataan nazar, ya. Gua nih kalau gua waras besok lebaran haji, gua motong kambing, waras, jadi wajib itu, ya. Punya orang punya, ada orang ada, gua ada, ya, karena wajib. Mau tak pinjem bagaimana ada, kudu ada, karena kredit. Kalau ada kredit, boleh kredit, ada apa ini? Bisa. Kudu karena punya perkataan, punya nazar, ya. Terus bisa wajib kalau ditakyin. Jadi sekarang nih, dari sekarang biasanya kita punya ada nih tabungan korban. Terus sudah dijokrok sapinya, ya, di kandang. Ditunjuk sama dia, ini hewan korban saya, udah dibayar tapi ya, udah dibayar. Ini hewan korban saya, kesini bukan situ kan, mari. Itu jadi wajib tuh. Nah, kecuali kalau niatnya cuma ngasih unjuk doang, ini besok yang kita mau korbanin saudara-saudara, cuma belum dibayar nih, belum lunas, itu nggak apa-apa. Tapi kalau udah ditunjuk ini hewan korban saya, maka itu menjadi wajib. Maka supaya gampangnya nunjuknya ini sunnah korban saya, jadi jatuhnya sunnah muakkadah, ya. Ini sunnah korban, biar gampangnya. Biar gampangnya lagi, motor dilihat-lihat lah, bayar udah, itu mah tergantung ketuanya yang ngumpulin, ya. Iya. Kurang sama kan, saya juga kurang. Ya, motor dilihat-lihat, mau dibeli yang bagaimana, kayak bentuknya terserah ketua. Tuh, ya, udah, kita ya percaya aja udah. Karena kalau kita nggak percaya, jadinya ntar dikorek-korek, timbulnya ragu-ragu, kitanya benar kayak ini hewan korbannya masuk syarat enggak ini, ya, udah lupa aku belum ini. Jadi kita dewek yang buyang udah percaya udah, ya. Yang dosa berarti dosa nanggung sama tukangnya kalau dia bohong, ya. Jadi yang pertama bisa jadi wajib kalau dia punya nazar, ya. Toh kalau lo lulus sekolah besok, misalnya, ya, terus kerja, gue mau potong kambing lebaran haji,
wajib tuh, ya jatuhnya wajib. Ada nggak ada utang pinjam kudu ada, makanya hati-hati. Itu enaknya Imam Syafi'i dikasih kelonggaran. Jadi jatuhnya bukannya wajib, sunnah muakkadah. Ya. Jadi sunnah muakkadah, sunnah yang ditekankan. Ya, kalau ada kelebihan rezeki, ya, bagi yang mampu untuk perorangan. Waktunya kapan? Buat motor. Ya, terus waktunya kan. Ini korban bisa wajib jika punya nazar, dan juga wajib menjadi wajib kalau takyid itu diomongin ini hewan korban saya. Waktu untuk berkorban cuma 4 hari Lebaran, dari mulai terbit matahari, ya, terbit matahari syuruk, kemudian sholat Idul Adha yang ringkes, ya, saya kasih titik, saya kasih garis bawah, yang ringkes, jangan lama-lama berarti, ya, sholat dikira-kira 5 menit, paling lama khotbah 10 menit, 15 menit, ya. Jadi misalnya waktu terbit matahari jam 6, maka ditambah 15 menit, jam 6 lewat 15 menit misalnya, atau kita ambil ancer-ancer takut kurang setengah 7, udah boleh motong hewan korban. Tapi belum kelar ini sholat, salah dewe. Kelamaan. Obatnya lama. Iya, kelamaan. Di sini diomongin, ya, waktunya setelah sholat Id yang ringkes. Untuk mengencang lama-lama. Yasin misalnya, rakaat pertama Yasin yang dibaca, rakaat yang kedua Ar-Rahman yang kelakar. Jadi itu khotbahnya kadang lama. Terus khotbahnya panjang lebar, waduh, sian, ya, kapan motongnya? Apalagi kalau lebarannya pas hari Jumat, ya repotnya minta ampun. Makanya dikatakan di sini waktunya boleh ketika motong korban itu setelah sholat Id beserta khutbahnya yang ringkas, ya, yang ringkas kurang lebih 15 menit, sholatnya 5 menit, khotbahnya 10 menit. Lama juga termasuk? Oh, udah lama ini juga, udah lama ini termasuknya. Lama kan dipakai ya. Atau kecak lama, belum tentu didengerin. Iya. Pasti kita nggak sholat, itu tadi mau apa itu hati? Aku lupa. Gue mikirin kambing takut lepas. Itu, ya. Jadi ringkas saja, ya. Yang penting tertib. Dan 3 hari tasyrik. Jadi lebaran tanggal 10, 3 hari tasyriknya tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13. Waktu terakhirnya menjelang maghrib tanggal 13. Cuma ngapain dimepet-mepetin, ya. Kita misalnya mau motong kambing tanggal 13, mau maghrib 5 menit lagi kita motong, sah tetap, cuma ngapain dipepet-pepetin, ya. Afdalnya pas lebaran, ya. Ya, kalau motong korban dicepetin, kalau zakat fitrah diagak lambatin, ya, pas mau menjelang takbiran. Jadi kalau menjelang 5 ya repot banget bagi-baginya, ya, pas menjelang takbiran.
Ya, jadi tanggal 10, tanggal 11, 12, 13 itu yang 4 hari nggak boleh puasa, nggak boleh puasa sunnah. Ya, yang nggak boleh puasa sunnah selama setahun cuma 5 hari. Idul Fitri 1 hari, dan lebaran gede kalau kita mah. Terus lebaran haji jadi 2 hari, sama hari tasyrik. Habis lebaran haji 3 hari, jadi 5 hari. Yang nggak boleh puasa sunnah. Tuh ya. Hari-hari yang lain silakan. Jadi tadi motong, kemudian hukum motong makruh, motong malam hari. Ngapain motong malam-malam? Ya, kayak maling baik. Ya. Kecuali di Nurul Ikhwan nih banyak korban 1000 ekor. Orang keburu tuh 4 hari. Bisa nih keburu, motongnya siang malam boleh. Ya, 3 hari malam untuk memotong ada 1000 potong. Ya amin, mudah-mudahan ada itu. Ya. Kecuali begitu. Cuma kalau misalnya memadai cuma 20, cuma 30, kayaknya keburu nih. Ya nggak usah sampai malam. Jangan, ya jangan motong malam. Makruh. Orang kelihatan tangannya teraturan yang dimotong leher, tangan yang memotong. Ya. Tuh, makanya dimakruhkan motong malam-malam. Kemudian syaratnya nih. Syarat yang boleh berkorban. Jangan iklan, terus udah lihat iklan. Syarat hewan, ya kan hewan. Tadi udah ya. Syarat orang yang berkorban yang pertama Islam. Ya, jadi harus orang Islam. Ada orang Tionghoa baik banget, royal banget. Terus lebaran haji dia ngasih sapi limosin, tetap enggak dapat niat korban. Jatuhnya apa? Kemanusiaan, ya, bakti sosial. Ya, dapat dia ganjarannya, dapat di dunia. Ya, dapat di dunia. Ya rezekinya lancar, ya usahanya bagus, tetap dapat, cuma di dunia. Karena Allah bersifat Ar-Rahman. Ya, kalau Ar-Rahman kan semuanya dapat, termasuk semua binatang, ya, tumbuhan, manusia. Terus ada lagi sifat Ar-Rahim. Kalau Ar-Rahim khusus untuk orang Islam, orang Muslim. Makanya Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Allah itu bersifat Ar-Rahman, bersifat Ar-Rahim. Makanya kalau motong itu pas pepotongan nggak disebut tuh, disebutnya Bismillahi Allahu Akbar. Nggak ada Ar-Rahman Ar-Rahimnya, karena Allah bersifat kasih sayang. Masa pas lagi motong disebut kasih sayangnya gitu. Jadi disebutnya ketegasannya Allah Maha Besar. Allahu Akbar. Potong ayam juga sama, ya. Jangan dilapasin Bismillahirrahmanirrahim, jangan Bismillahirrahmanirrahim. Allah Ketawa kan lu nih berangkat itu.
Itu berangkat tidak terjadi. Paling ringkasnya begitu, ada lagi yang panjangnya, cuma tahan nanti dibahas lagi ya. Jadi paling ringkas doa, Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Cuma memang niatnya ada lagi. Ini niat udhiyah, apa niat korban siapa disebut itu ada catatannya. Bulan bin bulan, bulanan bin bulanan. Ya. Ada baru dipotong, diperet. Terus yang kedua, akil, berakal ya, atau ribet-ribet akil apa akil, berakal. Jadi orang gila nggak bisa, nggak sah. Berakal, bukan akal-akalan. Jadi orang mabok nggak sah, ya, dia berkorban. Secara jasmani dan rohani Pak. Tuh ya. Berakal ya. Yang ketiga balik. Ya. Balik ya, balik. Jadi dia punya kemampuan untuk mencari sendiri. Tapi andai kata si bapak nih kepala rumah tangga tahun dulu gua udah motong atas nama gua udah, terus tahun kemarin atas nama bini udah, sekarang atas nama anak badan boleh. Saya begitu. Karena tadi kembali lagi kepada sunnah kifayah. Sunnah kifayah pahalanya tetap itu mungkin yang keluar duit tetap bapak-bapaknya juga yang mencari duit bapaknya, cuman bapaknya pengen nih ngasih tarbiyah, ngasih pembelajaran buat anaknya nih atas nama kamu tuh ya, sunnahnya sunnah korban buat kamu tuh ya. Ya, besok-besok misalnya kalau ada kemampuan, ada rezeki, bisa udah kerja, bisa korban, nggak usah pakai dipaksa-paksa, nggak usah pakai berusaha TKM. Ya. Tadi kriteria lupa tuh. Kalau sunnah, ya kita motong, ambil korban sunnah muakkadah. Kambingnya boleh kita makan sepertiganya, paling banyak sepertiga bagian. Cuman ampong kebanyakan ngambilnya, kalau sepertiga mah yang lain orang bagian. Ya sekiranya baik lah, ya sepantasnya baik. Cuma kan pokoknya kan sepertiganya, takut salah buat bilang begitu, takut salah. Akabnya pengen ngambil banyak kan, dengan motor lewek ke rumah. Bahan depan, bahan belakang, mati. Ayo gue beli besar. Tuh ya. Yang korban wajib nggak boleh tuh sekeluarga tetap. Ya, yang korban sama sekeluarga. Misalnya dia bernazar, nggak boleh dia makan kambingnya. Kalau bernazar, itu lupa tuh takutnya ntar ini ya nggak kesampean. Kalau sunnah boleh, ya dia berkorban, dia makan dagingnya, dibagi itu seplastik boleh. Tapi kalau wajib, tadi karena bernazar punya omongan, nggak boleh sekeluarga. Terus bagaimana dong? Ya boleh daging kambing orang nyampur. Oh ya, itu ribetnya. Ribetnya kan di pasar. Nyampur kacau. Ya, kacau gitu. Makanya hati-hatinya begitu ya. Mendingan jangan ngajar. Tapi kalau udah ngajar, udah. Karena takut nyampur, hati-hati. Jangan ngambil, apalagi mesen. Ya, sepahanya. Ya, apalagi mesen. Ya,
jangan ngambil lah biar nggak ribet. Ya karena takutnya nyampur, itu daging udah nyampur dari bacok-bacokin. Ya. Kalau udah berajar tuh, ya kalau udah jatuhnya wajib, ya nggak boleh makan dagingnya. Ya kalau panitianya mau kersil ya teliti, nih dia mau bisa punya dia nih. Pusing. Motong belakangan. Ya motong belakangan dah. Itu ribet jadinya. Ya. Makanya jangan sekata-kata kan. Potong belek. Ya, tuh hati-hati. Ya makanya kalau punya nazar. Ya, jadi kalau yang wajib tadi, yang bernazar, orang yang berkorban dan keluarganya agak boleh makan. Tuh. Tapi kalau dia sunnah, tadi yo, emang udah rutin, tiap tahun sunnah muakkadah, ya karena dia punya kemampuan, dia memotong tunai itu kan jadi nggak ada ucapan dia sunnah. Maka boleh makan sepertiganya, paling banyak sepertiga bagian, cuman abong banyak enggak. Ya, biar begitu baik yang ikuti aturan agama, kan sepertiganya. Ya, giliran yang lain makan aja. Terus kriteria mampu, ya kriteria mampu itu sekiranya ya bagi orang yang mampu kata dari sunnah muakkadah. Wah udah bilang kurang. Sunnah muakkadah itu jadi kriteria mampunya sekiranya punya nafkah, punya beras sama lauknya buat 4 hari lebaran haji sama 3 hari habis lebaran haji, nggak punya utang, ya dia punya nafkah terus nggak punya tanggungan utang buat 4 hari lebaran haji sama 3 hari habis lebaran haji, jadi 4 hari ya, sama 3 hari tasyrik. Maka dia terus ada kelebihan duit, bisa buat beli 1 ekor kambing, maka itu udah masuk sunnah muakkadah buat motong hewan korban, ya buat berkorban. Ya, jadi biar diulang lagi ya biar jelas. Kriteria mampu sekiranya dia punya persediaan beras sampai 4 hari, 1 hari lebaran haji sama 3 hari tasyrik. Ya, tanggal 10 lebaran haji, 11, 12, 13 hari tasyrik, 4 hari. Terus gak punya tanggungan utang. Kemudian ada tabungan kelebihan harta yang cukup buat beli kambing. Itu maka masuk dia sunnah muakkadah. Tuh ya kriteria mampu. Jadi jangan umur mampu dalam duitnya ada tabungan, utang nggak punya, berarti dia mampu. Ya. Cuma ntar ini gua ntar buat makan buat sebulan, orang aturannya 4 hari, ya. Itu udah itu udah masuk kriteria mampu. Ya. Terakhir, ya yang terakhir jenis hewan kurbannya, ya biar percepat 10 menit lagi. Jenis hewan kurbannya yang pertama yang afdal onta. Misalnya saya ini Pak Haji Mas Dedi punya duit, misalnya dia mau belum ada di Nurul Ikhwan misalnya, atau onta dia beli dari Arab. Boleh Pak Haji. Oke karung, boleh. Ya. Kriteria kargo, ya. Kriterianya 5 tahun ke atas, ya. Umurnya
ya, onta umurnya 5 tahun ke atas itu boleh dipotong. Terus yang kedua sapi sapi atau kebo Sapi apa sapi? sapi bahasa Indonesia sapi tulisannya kalau kerbau Kopek. itu kriterianya 2 tahun ke atas ya, mau kupak atau kagak kupak ketika dia umur 2 tahun ke atas udah boleh dipotong. Yang ketiga kambing. Nah, kambing sama domba ada perbedaan nih. Kalau kambing ya kambing kacang, kambing Jawa, kambing Menggala, kambing Ketawa. Susunya enak tuh Ketawa. Susunya enak. Iya, Ketawa. Kalau kambing Garut, kambing domba. Jadi itu kambing kacang atau kambing Jawa yang kuping panjang atau kambing Menggala itu umurnya 2 tahun ke atas baru boleh dipotong. Ya dipotong buat korban atau akekah 2 tahun. Mau kupak atau enggak kupak pastinya kalau udah 2 tahun kupak. Iya kupak koncor. Kalau domba, domba lebih peringan. Domba umurnya 1 tahun ke atas atau 6 bulan ke atas. Ini 1 tahun ke atas. Mau kupak enggak kupak itu 1 tahun ke atas atau 6 bulan ke atas kalau udah kupak. Jadi tukang domba ini domba ada bang domba 6 bulan ke atas bisa ada kupak terus udah kupak. Biasanya kan yang miara tahu tuh udah copot pulang tuh giginya diperiksa-periksa. Apabila dia gemuk dagingnya, umurnya udah 7 bulan, udah kupak, domba yang bulunya tebal itu boleh buat korban. Kami gembel ya, badus gembel. Kalau kita nggak tahu udah kupak mahulnya itu domba tanya umurnya, ini miara udah berapa tahun? Setahun lebih ini boleh. Ya. Hanya kalau pengen hati-hati beli korban nama yang ternak bukan nama dagang. Ya, kalau kita hati-hati banget sama pedagang kayak susah sekarang mah kadang-kadang pedagang pengen laku dagangannya cabut pakai tang giginya. Ada yang gitu. Ini udah kupak belum? Udah pak, udah cabut yang mentah. Gitu. Jadi terus syarat-syarat tadi udah, syarat-syaratnya harus mencukupi umur, ya, yang ini. Yang terakhir syarat-syaratnya untuk dikorbankan hewan korban itu tadi untuk mencukupi umurnya, kayak ini udah. Terus yang kedua harus sehat badannya, matanya berekan, dicap nggak boleh, kupingnya hilang sebelah atau sobek nggak boleh, kakinya patah nggak boleh. Makanya kalau orang dulu mah perlu uang untuk ya dimandiin, disisirin, hati-hati nuntunnya kalau disentak-sentak. Kalau sekarang rubah ke mobil jorok patah kakinya, nggak boleh itu sebetulnya ya nggak boleh buat korban. Orang dulu tersil, tertib, hati-hati ya. Bahkan ada yang pakai kaca segala tuh yang boleh dikacain itu kan keren nih, disisirin, dimandiin gitu ya. Mulus. Iya, yang hitam putih, yang mulus ya. Udah jam 9 tak kelamaan atau lama-lama ngaji mah kelamaan juga terlupa, mendingan dikit-dikit tapi ada yang nyangkut ya. Mahal bayarannya. Sabar ya, mudah-mudahan dapat dipahami. Mungkin lanjut ke moderator sebelum
Mungkin bapak-bapak ada yang penasaran, ada yang bertanya-tanya di dalam hatinya, silakan diungkapkan saja di malam hari ini. Saya tak mau obat. Bukan dikeselin kita. Siapa tahu ada ya yang ingin ditanyakan, silakan sambil menunggu jam 9 tepat. Saya ragu masalah penjelasan tadi, ada dua keraguan. Pertama adalah niat kita motong sapi atas nama satu orang atau 7 orang. Saya masih ragu. Terus keduanya ragunya umur kambing yang korban yang kambing maknanya 1 tahun yang Jadi kambing nawar kopi begitu. Ini loh. 5 tahun yang kambing Jawa 2 tahun. Nah ini saya ragu yang balik. Saya kebanyakan yang korban kambing Jawa itu kayaknya baru setahun dari bawaan korban. Ya itu aja juga. Terima kasih. Assalamualaikum. Ditahan dulu. Ada lagi. Niat foto. Iya, mungkin. Ini ya, tapi ngomong tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayar. Untuk kerjanya apa hukumnya kalau dari panitia korban kita ngebagiin legal itu ke non muslim juga ya, ke non muslim ya. Di komplek banyak itu. Gak apa-apa. Nanti dia merayakan. Ada lagi? Dipilih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini semua hanya Ustaz. Misalnya kita mengorbankan maka orang tua kita belum pernah korban, gimana untuk diri sendiri dulu, apakah orang tua dulu, apa orang tua? Itu aja. Ada lu nanya kampung. Oh, udah. Ini kembali. Udah ya. Ada lagi? Yuk. Pagi jawabin aja. Nama-namanya dijawab. Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya Ustaz, tentunya karena seringnya ditunjuk dari panitia, ya, apalagi bertanggung jawab penuh terhadap katakanlah jamaah yang ingin ikut andil dalam berkurban. Tentunya kehati-hatian itu memang perlu,
Jawab ya. Jadi langsung dijawab. Yang pertama, niat potong sapi atau kerbau gitu aja. Untuk 7 orang, lebih nggak boleh. Ya, lebih dari 7 orang nggak boleh. Kurang boleh. Ya. Cuman sayang. Ya, ini cukup masih ada slot 1 kasih siapa? Misalnya, buat anak saya lah, ini buat pembelajaran gitu, buat anak saya. Cantumin aja nama anaknya, gitu. Biar dapat berkahnya, gitu ya. Sapi atau kerbau atau onta, 1 ekor sapi untuk 7 orang. Ya. 1 ekor sapi untuk 7 orang. Sapi, kerbau atau onta. Ya. Terus kambing yang mana? Wedus gembel tahu kan Pak Haji? Ya itu 1 tahun ke atas. Kambing kacang yang bulunya tipis 2 tahun ke atas. Ya, jadi jangan dibalik. Ya, jangan dibalik. Kambing domba atau kambing gembel 1 tahun ke atas. Kambing kacang ya 2 tahun ke atas. Ya, kambing mengacang. Jadi kambing Jawa lah, gitu ya. Kambing kacang 2 tahun ke atas. Tuh. Terus tadi yang domba, jika umurnya udah baru 7 bulan, dikasih kemudahan nih. Kalau yang domba jangan terbalik atau tukangnya nakal, gitu, pedagangnya. Bukan begitu Pak, yang benar itu misalnya dibalik-balik sama tukangnya. Yang benar itu kambing kacang umur 1 tahun Pak, kambing domba baru 2 tahun. Nah, udah menyalahin aturan tuh. Ya, menyalahin aturan. Yang sesuai aturan tadi, kambing domba 1 tahun ke atas atau 7 bulan jika udah kupak. Ya, udah tanggal giginya, dicopot. Kambing kacang 2 tahun ke atas. Ya, kira-kira bagaimana Pak Haji? Ya. Jadi niatnya potong sapi itu disebutkan namanya sama Satu-satu Pak. Biasanya kan Pak Ustadz Salihuddin itu berdoa dulu. Ya, biasanya sebelum beliau motong itu disebutin apa baru dipotong. Nah, itu berhias. Jadi pulang 7 orang baru dipotong sama Pak Ustadz. Srek. Ya, kalau sapi biasanya begitu yang saya perhatiin. Jadi niatnya ya untuk 7 orang. Ya. Untuk 7 orang. Kalau kambing niatnya untuk 1 orang, bukannya 1 keluarga. Pahalanya dapat otomatis 1 keluarga. Jadi pahalanya ya, bukan niat korbannya. Jangan salah kaprah. Ntar lihat di YouTube berubah lagi pikirannya. Ya, ada itu Ustaz ngomong begitu, sama Syekh ya, ngomong begitu juga. Terus apa lagi pertanyaannya? Yang atas Dari ini daging bagi-bagi orang lain dari Muslim. Non Muslim. Kalau non Muslimnya berdekatan dari masjid, terus pada kebagian semua boleh. Ya. Kalau kurang Muslim, bagi aja salah ya? Salah kita. Dia dekat sama masjid, cuma orang bagian, salah juga kita. Gitu. Bagi. Kita kembali lagi kepada kemanusiaan. Ya boleh dibagi. Cuma gara-gara memang orang anu, gitu ya, orang non Muslim. Masih banyak tuh lakinya. Ya. Jangan dibagi. Ya. Kalau bisa begitu, iya. Islam kudu kaya, kudu gagah,
udah dibagiin daging terus dijual, itu terserah dia. Kita udah dibagi-bagiin. Dia punya beras, dia takutnya dia dibagi-bagi